Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kiciks Lovers semuanya, ketemu lagi dengan Uni Dewi Permata di YouTube Kiciks Channel. Nah, kali ini tenang, Uni nggak lagi mau review-review produk, tapi Uni mau sharing-sharing bercerita bersama Kiciks Lovers yang setia nonton YouTube Kiciks Channel. Nah, harapannya ceritanya Uni ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang nonton. Dan juga mungkin ini ceritanya lebih sedikit sensitif ya sebenarnya. Tapi nggak masalah, Uni mau ceritain pengalaman real Uni 100% real gitu ya. Pengalaman pribadi Uni tentang perjuangan PCOS-nya Uni, dietnya Uni, sampai akhirnya Uni hamil dan sampai akhirnya... Oke, tenang, tunggu dulu. Tenang ya, sabar, satu-satu kita bakalan ceritain. Nah, jadi... 1 tahun yang lalu, itu tepatnya sekitar bulan apa ya? Sekarang kan Juli ya. Sekarang tuh bulan Agustus ya. Jadi 1 tahun yang lalu itu Uni sempat kurang nyaman dengan berat badannya Uni. Kenapa? Karena setiap kali Uni review-review produknya Kiciks itu selalu ada yang ngomen, Uni lagi hamil ya, Uni hamil berapa bulan? Padahal Uni nggak lagi hamil. Jadi Uni nggak lagi hamil, tapi dikira orang lagi hamil. Tapi sebenarnya Uni memang berharap sih semoga aja Uni hamil gitu. Namun 1 tahun yang lalu itu Karin umurnya sekitar 3 tahun. Sekarang kan Karim udah 4 tahun. Nah, tahun lalu emang kita nggak terlalu kepikiran untuk hamil karena memang kita pengen anak kita tuh berjarak. Jadi udah dan Uni memutuskan untuk anak kita antara anak 1 dan anak nomor 2 itu berjarak. Kenapa? Karena ini memang salah satu sarannya mamanya Uni, karena mama punya anak Uni ke abangnya Uni tuh jaraknya sampai 6 tahun karena memang pengen fokus di anak nomor 1 dulu. Jadi kasih sayangnya memang terpuaskan, ngedidiknya juga terpuaskan, sampai akhirnya nanti punya anak lagi ketika harus berbagi kasih sayang itu kayak udah fair gitu ya, karena memang anak pertama tuh udah disayang banget gitu, sehingga ketika memang harus berbagi dengan anak kedua, anak pertama sudah siap. Tapi ini semuanya tergantung pilihan orang tua masing-masing ya. Mungkin ada orang tua yang pengen anaknya rapat-rapat kayak gitu karena memang pengen punya banyak anak mungkin gitu. Tapi tergantung lagi kepada pilihan masing-masing dan semua pilihan itu baik insya Allah. Nah, kalau udah dan Uni memang kita memilih untuk punya anak agak berjarak minimal 3 tahun, 3-5 tahunan seperti itu. Nah, karena memang waktu itu sih kita belum terlalu 1 tahun yang lalu belum terlalu memikirkan untuk mau punya baby ya. Namun karena memang dikira orang hamil kayak gitu, dan Uni juga sudah merasa tidak nyaman dengan perut Uni yang buncit. Sebenarnya perut buncit ini itu salahnya Uni. Kenapa salahnya Uni? Karena ketika Uni hamil melahirkan Karim, habis melahirkan itu Uni tidak concern alias tidak disiplin dengan perutnya Uni, tidak telaten. Jadi Uni tuh jarang sekali pakai korset. Kenapa? Karena merasa nggak nyaman, merasa sesak, merasa panas gitu, pokoknya nggak nyaman, sehingga Uni tuh jarang pakai korset. Ya akhirnya ya gitu, perutnya Uni melebar. Padahal orang-orang zaman dulu atau ibu-ibu kita tuh ngecerewetin kan, perutnya dijaga, harus dipakai korset, harus pakai ini dan itu kayak gitu sebenarnya. Tapi karena memang salahnya Uni dan akhirnya Uni menyesal ya, anaknya udah lahir, perut masih tetap buncit, dikira orang lagi hamil, sehingga akhirnya waktu itu Uni memutuskan untuk pergi ke dokter. Jadi waktu itu karena memang perutnya itu buncit, dikira misalnya di dalam perutnya ada apa gitu kan, ada penyakit apa gimana gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke dokter pencernaan di Rumah Sakit Sentosa. Lalu dicek, di ronsen gitu kan, dicek perutnya, dan ternyata alhamdulillah tidak ada masalah. Cuman katanya ada kecil-kecil gitu, batu empedu kalau nggak salah ya. Uni lupa namanya apa pokoknya, tapi itu nggak ngaruh, nggak harus dioperasi atau gimana. Pokoknya kata dokternya ibu harus diet, seperti itu, diet biar perutnya nggak buncit lagi, dan disarankan untuk ke dokter ahli gizi agar bisa diet sehat. Nah, sampai di situ
akhirnya Uda dan Uni pun pergi ke dokter ahli gizi. Nah, sebelum itu memang Uni sempat haidnya Uni tidak lancar seperti itu. Jadi sempat nggak lancar gitu. Jadi haidnya memang biasanya selama ini itu haidnya Uni selalu lancar, alhamdulillah. Dari gadis sampai Uni punya Karim, dan setelah punya Karim juga lancar ya. Namun tiba di satu titik yang memang haidnya Uni itu tidak lancar. Nah, waktu pas ini nggak lancar ini memang Uni nggak langsung pergi ke dokter ya, karena memang Uni ngira itu karena hormon atau karena kecapean kayak gitu. Tapi Uni memutuskan memang ke dokter ahli gizi ini untuk melakukan diet sehat. Nah, akhirnya pilihan jatuh kepada dokter Kun di Bandung. Dan akhirnya Uni melakukan daftar gitu ya ke dokter Kun, periksa seperti itu. Pertama kali Uni ditimbang, jadi timbangannya itu kayak timbangan canggih gitu. Jadi kaos kaki harus dibuka, terus kita naik ke sana, terus dicek gitu kan berat badannya. Terus keluar kayak struk gitu. Struknya tuh lengkap isinya. Ada kayak berat badan, lemaknya berapa persen, ininya berapa persen, terus kayak age. Jadi ada umur gitu loh. Jadi umur berat badan segini tuh untuk umur berapa gitu. Pas Uni ngecek itu berat badannya Uni waktu itu di angka 68,6 apa 68,8 ini lupa. Itu tuh berat badannya Uni, terus kan diukur tingginya juga, itu tuh kayak setara dengan umur 54 tahun dong. Ya Allah, 54 tahunan. Jadi memang itu tidak berat badan yang tidak ideal. Nah, akhirnya dokter Kun memberikan ramuan, memberikan nasihat untuk Uni agar bisa diet dengan cara yang baik gitu, tidak menyiksa. Jadi tetap makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, harus lengkap makanannya, lalu diatur yang paling penting pola makan Uni. Jadi pola makan Uni waktu itu diatur banget oleh dokter Kun. Yang pertama itu makannya Uni, makan pagi jam 7 pagi, lalu jam 9 pagi itu ngemil, jadi ngemil buah. Habis itu jam 12 siang itu Uni makan siang. Lalu jam 3 sore ngemil sore itu makan buah lagi. Lalu jam 6 sore itu makan malam. Jam 5 apa jam 6 boleh. Pokoknya antara 5 sampai 6 itu makan malam. Nah, pas malam harinya itu Uni sudah tidak boleh makan lagi. Kalaupun misalnya lapar itu makan buah atau minum air putih seperti itu, tapi tidak makan berat lagi. Nah, dokter Kun pun menyarankan Uni untuk dietnya itu tidak diet yang yang berat gitu, yang sampai keringatnya bercucuran kayak gitu, enggak. Tapi diet olahraganya olahraga santai, jalan santai konsisten setiap hari minimal 30 sampai 60 menit. Itu tiap hari harus dijalankan olahraga santainya. Jadi Uni tuh pilih jalan di sekeliling komplek ya, di Panyawangan atau di Semarkon atau di komplek rumahnya Uni, pokoknya gitu. Ganti-ganti biar ganti-ganti suasana, dan itu ditemani sama Uda. Nah, itu dia perjalanan diet Uni dengan dokter Kun, dokter ahli gizi. Tapi kalau Uni sarankan untuk kamu yang memang ingin diet sehat, Uni sarankan untuk ke dokter ahli gizi terdekat di kotamu. Nah, kalau ini kan memang cerita pribadinya Uni ya, cuman sharing-sharing aja. Nah, alhamdulillah setelah Uni menjalankan diet itu alhamdulillah berat badan Uni turun. Alhamdulillah itu turunnya perlahan ya, nggak langsung drastis gitu. Jadi seminggu itu kadang turun 1 kilo, lalu jalani lagi seminggunya lagi kadang turun 2 kilo. Jadi maksimal sih turunnya 2 kilo dalam seminggu seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu, BB-nya Uni alhamdulillah turun, namun haid Uni tetap belum lancar seperti itu. Nah, karena Uni worry sekali, kenapa ya aku nggak lancar? Karena selama ini alhamdulillah lancar, tepat waktu terus. Apa ya, Uni salah makan apa? Terus atau Uni salah apa gitu? Kenapa nggak lancar? Akhirnya
Uni sama Uda ke dokter kandungan. Nah, saat itu memang kita juga sudah kepikiran pengen punya anak lagi ya, karena Karim waktu itu sudah 3,5 tahun. Jadi kita ya udah sekalian kita pengen ini apa namanya nih, punya baby lagi seperti itu. Nah, kita pergi ke dokter ke rumah sakit langganannya Uni, tempat lahirnya Karim di Rumah Sakit Limijati. Nah, jadi Uni ke rumah sakit Limijati dan ke dokter Yena, dokter langganan juga. Jadi Uni periksa ke dokter Yena. Ya Allah, Uni tuh pas periksa itu memang Uni di ini ya, di apa namanya nih, di USG gitu, dicek kan rahimnya seperti itu, dan terlihat di USG itu bahwa sel telurnya Uni itu kecil-kecil, dan memang dokter melihat juga BB-nya Uni yang berlebih seperti itu, sehingga didiagnosa PCOS. Nah, apa itu PCOS? Nah, ini dia informasi PCOS. Oke, itu dia informasi tentang apa itu PCOS. Jadi Uni mengalami PCOS ini, dan dokter menyarankan ibu harus diet, harus turunin berat badan, lalu pola hidupnya harus sehat, dan konsumsi obat juga. Jadi Uni dikasih juga obat sama dokter kandungan karena memang kan pengen mulai program hamil juga waktu itu. Nah, alhamdulillah akhirnya Uni menjalankan apa yang disarankan oleh dokter Yena. Ya Allah, Uni tuh seriusan pengen banget berat badan Uni kembali seperti waktu Uni gadis. Seperti ini nih. Seriusan pengen seperti ini lagi, karena memang BB ideal itu selain kita memang merasa lebih sehat, lebih fit kayak gitu, tentunya kita juga merasa enak dilihat juga ya, seperti itu. Nah, namun tentunya kebanyakan orang kan bilang kalau misalnya ya nggak apa-apa gendut, yang penting sehat. Tapi kalau menurutnya Uni ya lebih baik kita BB-nya ideal seperti itu dan juga sehat, karena memang kalau misalnya berlebih banget itu kan sumbernya banyak penyakit ya, jadi gitu. Itulah makanya kenapa Uni semangat untuk diet. Nah, akhirnya kita jalankan saran dari dokter Yena untuk diet dan pola hidup sehat, dan juga mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter Yena. Nah, alhamdulillah diet Uni akhirnya kembali lancar seperti itu. Nah, sudah mulai lancar nih dietnya Uni, alhamdulillah. EMS-nya Uni ya, haidnya Uni udah mulai lancar, alhamdulillah, seneng banget waktu itu. Nah, karena memang sudah mulai lancar, akhirnya Uni waktu itu memang karena ini apa namanya nih, nggak terlalu, kayaknya karena Karim masih 3,5 gitu kan, kita nggak terlalu buru-buru banget gitu untuk pengen punya baby. Nah, jadinya Uni karena memang waktu itu ke apa sama Lebaran ya, sama ini PO Lebaran, jadi persiapan PO Lebaran yang lumayan menyita waktu gitu kan, sibuk gitu. Akhirnya Uni nggak kontrol lagi ke dokter Yena dan nggak konsumsi obat lagi seperti itu. Nah, sampailah di titik yang memang kembali lagi kurang teratur kayak gitu. Namun alhamdulillah kurang teraturnya itu cuman di tanggalnya aja. Maksudnya tuh dalam 1 bulan tuh ada haid, cuman memang tanggalnya agak nggak teratur kayak biasanya yang memang kalau tanggal segini tanggal segitu gitu. Cuman itu aja. Nah, tetap sih waktu itu Uni belum ke dokter Yena lagi, karena memang waktu itu Uni sebelumnya itu Uni berkonsultasi ke dokter Robi. Jadi mungkin ada yang sudah pernah kenal dengan vaginismus. Nah, mungkin bisa dicek, ini dia informasi tentang vaginismus. Nah, Uni sempat mengalami vaginismus ini
Dan alhamdulillah Uni dapat informasi bahwa vaginismus itu bisa disembuhkan 100% insya Allah, tentunya dengan dokter yang ahli di bidang itu. Dan alhamdulillah salah satu dokter yang ahli di bidang vaginismus, pengobatan vaginismus ini ada di Rumah Sakit Limijati bersama dokter Robi, seperti itu. Nah teman-teman mungkin sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang vaginismus ini, mungkin atau temennya yang curhat mungkin bisa diinformasikan ya untuk bisa follow Instagram Vaginismus Indonesia. Insya Allah kita bisa sehat 100%. Jadi Uni waktu itu konsultasi ke dokter Robi dan memang langsung dilatasi berbantu. Jadi langsung diobati oleh dokter Robi, alhamdulillah sehat 100%. Untuk kamu yang memang pernah mengalami vaginismus ini, jangan sedih, jangan merasa bahwa kamu sendiri di dunia. Tenang, ada banyak wanita-wanita di luar sana yang juga mengalami vaginismus ini. Dan vaginismus bukan tentang hanya rileks. Jadi bukan tentang rileks doang, tapi memang itu sebuah penyakit yang nggak tahu penyebabnya apa, dan penyakit ini bisa diobati. Karena jujur dulu Uni waktu pas Uni diperiksa gitu kan, selalu dokter kandungannya bilang rileks ibu gitu. Bukan tentang rileksnya itu loh sebenarnya, tapi memang ototnya itu yang harus diobati seperti itu gitu, sehingga kita butuh untuk diobati vaginismus ini. Nah untuk yang mau sehat, insya Allah bisa sehat 100% karena Uni sudah mengalaminya. Alhamdulillah Uni sudah sehat 100%. Dan itu Uni berobat ke dokter Robi. Jadi nanti bisa follow ya akun Instagram Vaginismus Indonesia, yang mungkin teman-teman yang mengalami atau saudara-saudaranya yang pernah mengalami hal seperti yang Uni alami ini mungkin bisa berkonsultasi dan berobat ke dokter Robi. Nah alhamdulillah karena memang Uni sudah sehat vaginismusnya, karena memang waktu itu ketika Uni berobat bersama dokter Robi, kata dokter kan Uni harus tetap latihan dilatasi berbantu, latihan mandiri ya, dilatasi mandiri selama 6 bulan. Jadi kata dokter jangan hamil dulu selama 6 bulan. Nah makanya karena kata dokter Robi nggak usah hamil dulu selama 6 bulan, makanya Uni tidak ke dokter Yana lagi. Uni nggak program hamil dulu seperti itu. Jadi ya udah Uni jalankan secara alami aja gitu. Nah sampai di waktu yang sudah 6 bulan ya, berarti kan udah deket gitu. Nah udah deket ini emang kita pengen punya baby lagi, namun kita tidak program hamil. Nah kita nggak program hamil, maksudnya tidak ke dokter kandungan gitu ya, dikasih obat atau gimana. Ya udah sedikasih sama Allah aja, jadi kita jalankan seperti itu. Nah sampai di bulan April, jadi itu Uni tiba-tiba telat lagi. Nah karena memang selama ini Uni sudah sering ngecek, terus setiap kali cek garisnya 1, cek lagi garis 1, kecewa, dan kecewa. Sehingga pas April itu telat, Uni nggak mau ngecek karena Uni mengira ini Uni PCOS lagi. Karena memang sempat sebelumnya itu Uni sempat cheating, maksudnya cheating, Uni dietnya udah nggak ini lagi, nggak teratur gitu, jarang olahraga juga, terus makanannya juga udah agak sembarangan, sering cheating kayak gitu, sehingga oh ini mungkin PCOS lagi, sehingga Uni nggak ngecek. Nah sampai di bulan Mei itu tetap telat terus kan, dan Uni tuh ngerasa Uni memang nggak lagi hamil karena memang Uni nggak mual, nggak muntah kayak gitu. Karena sebelumnya pas hamil Karim Uni emang bisa dibilang hamil kebo karena nggak ada mual, nggak ada muntah, jadi makannya enak, makan terus sampai BB-nya Uni tuh naiknya super drastis gitu. Jadi Uni tipe hamil yang memang pas yang hamil Karim itu nggak ada mual muntah, sehingga Uni mengira Uni nggak hamil kan. Jadi karena sudah kelamaan banget, Uni iseng karena memang Uni punya test pack juga, stok test pack banyak karena selama ini kan sering telat tes terus kan. Jadi pas Uni cek
Ternyata alhamdulillah pemirsa, garisnya 2. Nah, Uni seneng banget, alhamdulillah, bersyukur banget kepada Allah karena memang mendambakan seorang anak lagi buat temennya Karim ya, adiknya Karim. Dan Karim tuh juga udah sangat-sangat pengen punya adik lagi gitu. Dan begitu juga dengan Uda juga pengen gitu. Dan ketika kami ngelihat garis itu, bersyukur banget, senangnya juga, senang banget kayak gitu. Namun waktu itu masih belum percaya, kan udah garis 2, tes lagi, alhamdulillah tetap garis 2 dan tebal garisnya. Nah, alhamdulillah setelah itu kita memutuskan untuk mau cek, memastikan ini beneran hamil atau enggak gitu. Kita pengen langsung ke dokter kandungan. Namun ketika kita telepon dokter kandungan langganan kita, itu nih dokter kandungan yang langganannya Uni ada dokter Hani Rono, lalu dokter Yena. Nah, Uni tuh pengen ke dokter Hani Rono karena memang ke dokter Hani Rono tuh Uni nyaman, beliau juga kasih tausiah gitu, terus lucu juga sih gitu kan. Nah, namun ternyata pas di telepon buat daftar itu pada cuti, dokter Yena juga cuti, sehingga akhirnya kami memutuskan untuk ke dokter yang ada aja. Jadi di Rumah Sakit Limijati, rumah sakit langganannya Uni. Nah, kita ke dokter kandungan yang waktu itu lagi praktek aja karena memang kan lagi momen Idul Fitri ya, pasti para dokter itu pada cuti lebaran seperti itu. Nah, kita akhirnya ngecek ke dokter, dicek sama dokter di USG transvaginal, terus kita dilihat dan alhamdulillah sudah ada rumahnya. Dan terlihat di sana ada 2 kantong dan dokter menginfokan kemungkinan kembar. Namun ibu harus bersabar karena ini belum kelihatan janinnya, itu kata dokter. Jadi belum ada janin, baru ada rumahnya. Lalu dokter memberikan Uni obat penguat kandungan, lalu disarankan untuk makan makanan bergizi, lalu mengkonsumsi obat, terus makannya diatur dan dijaga seperti itu. Nah, juga dokter memberikan kabar yang agak kurang enak. Kenapa? Karena kata dokter kemungkinan bisa saja janinnya tidak berkembang karena memang ibu punya riwayat PCOS, seperti itu kata dokter, seperti itu. Sehingga waktu itu pulang dari rumah sakit kita nggak bisa langsung senang bahagia karena memang kayak khawatir gitu kan, ini anaknya nanti bakalan berkembang nggak ya atau enggak. Jadi sehingga di dalam pikirannya Uni tuh bercampur-campur gitu, bercampur apakah memang hamil gitu, janinnya berkembang atau enggak kayak gitu, sehingga kan galau banget. Tapi tetap Uni berusaha banget untuk mengkonsumsi vitamin, obat-obatan yang diberikan dokter, lalu makan makanan yang bergizi. Karena jujur waktu pas bulan April itu kan, waktu pas telat itu kan lagi bulan puasa. Nah, karena memang bulan puasa dan Uni waktu itu kan pengennya diet gitu kan, biar BB-nya nggak naik banget gitu. Sehingga Uni waktu pas bulan puasa itu Uni makan tuh cuman pas berbuka aja, sehingga bisa dibilang gizinya Uni tidak teratur banget karena pas sahur ini Uni tuh cuman minum air putih terus kurma itu doang. Uni jarang kalau sahur tuh makan nasi kayak gitu, sehingga Uni cuman makan pas berbuka aja. Jadi kita agak sedikit worry gitu kan, apakah nutrisi anak ini cukup, seperti itu. Nah, kita disuruh menunggu untuk 2 minggu agar bisa dicek lagi apakah sudah ada janin di dalamnya. Nah, sembari menunggu yaitu Uni galau, searching tentang gimana kalau misalnya ternyata anaknya nggak berkembang dan lain sebagainya. Ya seperti itulah, karena kita memang berharap banget ini menjadi anak kayak gitu. Nah, dan dokter pun menginfokan kemungkinan kembar karena sebelumnya juga Uni punya keturunan kembar. Jadi mamanya Uni punya anak kembar, adiknya Uni tuh kembar, namanya Alim Azim, sehingga ada kemungkinan kan. Dan memang di dalam rumah bayinya itu kantongnya udah 2 kayak gitu. Nah, setelah sampai 2 minggu
kita memang bikin janji untuk ngekontrol ke dokter Hanirono lagi nih, karena memang udah lama banget gak ketemu dokter Hanirono. Jadi pengen konsul ke sana gitu, karena pas awal kali hamil Karim, Uni tuh konsulnya ke dokter Hanirono seperti itu. Nah pas kita ngedaftar, ternyata tiba-tiba pas hari H mau ngecek, dokter Hanirononya nge-reschedule karena tiba-tiba ada urusan mendadak sehingga nggak bisa praktek. Nah karena memang kita sudah penasaran banget apakah bayi yang di dalam kandungan ini berkembang dan sehat dan lengkap semuanya, akhirnya kita ya udah kita ke rumah sakit yang ada dokter kandungannya aja dah, yang pokoknya bisa dicek sekali ini gitu. Nah sampailah akhirnya kita ke rumah sakit Hermina Arsyamanik. Nah di sana ada dokter yang ada aja waktu itu, dan akhirnya Uni diperiksa. Nah pas diperiksa, dicek, dilihat, rumahnya makin membesar, ada 2 kantong, namun sayang banget tidak ada janinnya. Di saat itu Uni tuh nangis banget karena memang sudah berharap gitu ya, berharap pengen punya anak lagi, dan ternyata janinnya nggak berkembang. Namun kita tentu harus tetap menerima ketetapan Allah. Ini kan ketentuan Allah ya, udah takdir Allah. Jadi kita nggak boleh sedih berlarut-larut banget. Kita harus sabar dan menerima kenyataan, dan saat itu pun udah juga menguatkan. Nah dokter menyarankan Uni untuk dikuret waktu itu, karena kan bayinya kembar, jadi udah besar gitu kan rumahnya seperti itu. Jadi dokter menyarankan untuk dikuret. Nah namun karena memang Uni biasanya itu tindakan di Limijati, akhirnya keesokan harinya kita baru ke Limijati untuk tindakan dikuret. Jadi seperti itu ceritanya. Sedih banget, seriusan sedih, karena memang ini adalah anak yang kita damba-dambakan ya, yang kita nanti. Karena Uni juga waktu pas hamil Karim itu kita nggak langsung dikasih sama Allah, nunggu sekitar 8 bulan, dan itu kita memang sudah semua cara kita lakukan. Maksudnya kita sudah Uni sih waktu pas hamil Karim memang nggak ada program hamil ke dokter ya, jadi cuman kita menjalankan kayak pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, terus sempat diurut juga di Surabaya di tempat ibu Devinya Uni. Jadi alhamdulillah setelah diurut itu akhirnya Uni hamil kayak gitu. Nah pas anak yang kedua ini juga kita memang nggak ada program-program hamil juga, dan memang secara alami aja. Bahkan waktu itu Uni ngira nggak hamil kan, tapi ternyata hamil seperti itu. Nah mungkin ini adalah takdir Allah yang memang harus Uda dan Uni terima dengan ikhlas. Jujur waktu pas tahu kalau memang anaknya nggak berkembang tuh Uni sedihnya minta ampun, dan ya sedih banget, nangis banget kayak gitu. Namun ini jadi pelajaran untuk kita agar bisa selalu bersabar dengan ketetapan Allah, karena nggak semua keinginan kita bisa terjadi kayak gitu. Maksudnya nggak semua apa yang kita mau bisa kita dapatkan seperti itu. Jadi kita harus banyak bersabar. Nah begitulah ceritanya Syalihat. Ini cerita yang menjadikan Uda dan Uni kedepannya untuk bisa lebih baik lagi dan bisa mempersiapkan lebih baik lagi kalau ingin hamil, seperti nutrisinya. Jadi kata dokter kandungan tempat Uni konsultasi, ibu kalau mau hamil itu nggak mempersiapkan kehamilannya tuh pas udah hamil aja baru dimasukin nutrisi dan lain sebagainya, tapi sebelumnya itu sudah disiapkan. Maksudnya nutrisi sebelum hamilnya tuh udah bagus, terus mengkonsumsi asam folat misalnya, terus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi agar nanti ketika terjadi pembuahan itu bisa berhasil dengan sempurna, dan anaknya sehat lengkap sempurna seperti itu. Nah jadi ini menjadi pelajaran yang penting bagi Uda dan Uni, dan karena memang kan sekarang lagi masa pandemi juga ya, maksudnya lagi masa-masa corona seperti itu, sehingga kalau kita hamil memang riskan, kayak kita butuh divaksin dulu ya, kita vaksin dulu seperti itu, nanti habis itu baru program hamil lagi. Dan memang kan awalnya Uni
itu tuh udah ada schedule ya, untuk waktu itu tuh Juli Uni tuh udah mau ke Turki karena memang pengen foto di Turki buat project Kicix kayak gitu. Dan Uni memang udah bayar juga ke travelnya, tapi tiba-tiba karena waktu itu Uni ngira Uni hamil kan, maksudnya hamilnya ini kan, karena hamil itu jadinya Uni cancel gitu ke Turkinya. Sehingga di cancel pas September atau Oktober ketika memang kandungannya udah kuat, tapi ternyata kan qadarullah janinnya tidak berkembang seperti itu sehingga harus dikuret. Jadinya Uni di Turkinya kita sudah bayar gitu kan, dan ke Turkinya belum jadi kayak gitu. Nah akhirnya insya Allah kalau nggak ada halangan dan semoga kondisi membaik ya, ke Turkinya kemungkinan September atau Oktober. Jadi udah ada Uni memutuskan untuk kita nunda dulu untuk punya baby lagi. Mungkin kita ke Turki dulu. Jadi karena kalau misalnya hamil sambil keluar negeri itu kan riskan ya, apalagi zaman corona. Terus kalau keluar negeri kan harus jalan jauh dan lain sebagainya. Kalau misalnya bagi ibu hamil kan agak kurang baik gitu. Jadi kita tunda dulu sampai kita ke Turki. Nanti insya Allah pulang dari Turki kita kembali untuk program hamil. Nah itu dia ceritanya, cerita Uni, perjuangan PCOS, vaginismus, dan juga sampai akhirnya Uni hamil ya. Namun qadarullah janinnya tidak berkembang. Nah semoga cerita yang Uni ceritakan ini bisa jadi inspirasi untuk sahabat Kicix lovers yang menonton YouTube Kicix channel. Jangan pernah patah semangat, tetap positif. Iya karena Uni waktu pas Uni tahu Uni nggak janinnya nggak berkembang itu, Uni nggak ada ngeluh-ngeluh di Instagram, posting-posting sedih, nangis-nangis, enggak. Karena memang kita tuh yang kita share adalah yang positif-positif, yang baik-baik gitu. Kalau misalnya yang kesedihan, kegalauan, kegundahan cukup disimpan di belakang layar saja. Yang kita share yang happy-happy saja. Nah semoga cerita Uni ini bisa diambil hikmahnya ya, dan untuk yang lagi menanti buah hati, bersabar, yuk kita berjuang sama-sama. Insya Allah Allah akan berikan di waktu yang tepat. Insya Allah akan indah pada waktunya. Uda dan Uni juga pejuang garis 2 loh. Yuk kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.